Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SDN Kerembangan Selatan 10, yang berbahagia Bapak Ibu orang tua atau wali siswa SDN Kerembangan Selatan 10, dan yang sangat saya banggakan siswa dan siswi kelas 6 SDN Kerembangan Selatan 10. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat yang luar biasa kepada kita semuanya, sehingga pada hari ini kita bisa bertemu kembali dalam kegiatan sosialisasi UKK, Unjuk Kerja dan Karya. Juga tak lupa saya sampaikan selamat kepada Bapak Ibu Guru yang telah mendampingi putra-putri kita nantinya dalam kegiatan UKK ini. Salawat serta salam tetaplah tercurah kepada Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, keluarga beserta pengikutnya. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam kesempatan ini saya akan mensosialisasikan kegiatan UKK atau Unjuk Kerja dan Karya. Bapak Ibu orang tua siswa yang berbahagia, tanpa terasa anak-anak kita sudah memasuki bulan-bulan terakhir dalam pembelajaran di kelas 6. Biasanya di bulan-bulan terakhir ini anak-anak sudah mulai untuk dikondisikan menghadapi beberapa ujian-ujian. Utamanya dalam waktu dekat ini anak-anak akan melaksanakan UKK, Unjuk Kerja dan Karya. Bapak Ibu yang saya hormati, anak-anak kita di bulan Maret ini akan melaksanakan UKK atau yang bisa kita sebut sebagai ujian praktek, ya. Ada beberapa mata pelajaran di ujian praktekkan dalam bentuk UKK, sementara untuk pelajaran PJOK dan pendidikan agama insya Allah akan tetap dilaksanakan dalam bentuk ujian praktek. Bapak Ibu yang berbahagia, di dalam UKK ini pesertanya jelas siswa kita kelas 6. Kemudian penanggung jawab dalam kegiatan ini yang utama adalah kepala sekolah dan juga guru kelas 6 atau wali kelas siswa-siswi kelas 6. Dan dalam kegiatan UKK ini ada mentor atau pendamping, pembimbing. Siapakah ini? Yang nantinya akan mendampingi anak-anak kita dalam mengerjakan proyek yang telah dipilihnya nantinya adalah teman-teman guru dari SDN Kerembangan Selatan 10, baik guru kelas maupun guru mata pelajaran. Dan perlu saya sampaikan di sini, biaya dalam kegiatan ini adalah murni dari orang tua atau swadana. Nah, Bapak Ibu, nantinya dalam tahap pelaksanaan UKK ini ada beberapa tahap. Tahap yang pertama adalah tahap pemilihan atau pembentukan kelompok. Dan kami sudah sepakat dalam pemilihan kelompok ini anak-anak kita utamakan mereka yang rumahnya berdekatan. Ya, hal ini penting karena lebih mudah komunikasi dan anak-anak juga akan lebih cepat untuk bisa melaksanakan pengerjaan proyek yang telah dipilih. Bapak Ibu sekalian, dalam kelompok ini dibatasi paling sedikit di dalam satu kelompok terdiri atas 2 sampai 5 siswa. Ya, jadi sekali lagi untuk pembentukan kelompok ini kita utamakan untuk anak-anak yang rumahnya berdekatan. Kemudian tahap berikutnya adalah nantinya di sekolah itu akan memberikan beberapa pilihan proyek
yang harus dipilih oleh masing-masing kelompok. Jadi setelah kelompok itu terbentuk, Bapak Ibu, nantinya anak-anak kita akan berdiskusi dengan anggota kelompoknya masing-masing untuk memilih proyek-proyek yang bisa dilakukan oleh kelompoknya. Nah, itu tahap kedua. Berikutnya anak-anak melaporkan hasil diskusi kelompoknya kepada guru kelas. Nantinya guru kelas akan membuat pengumuman. Di antaranya di dalam pengumuman itu disampaikan satu tentang anggota kelompok, yang kedua proyek yang sudah dipilih oleh anak-anak melalui kelompoknya, dan mentor, siapakah guru kita yang akan menjadi mentor di setiap kelompok tersebut. Dan akhirnya selama kurang lebih 3 minggu ke depan anak akan melakukan atau melaksanakan untuk menciptakan proyek yang sudah dipilihnya. Dan pada akhirnya nanti anak-anak akan melaporkan dalam bentuk presentasi, atau bila memungkinkan suasana yang sudah kondusif, kita akan melakukan gelar karya atau pameran dari hasil unjuk kerja dan karya yang sudah diproduksi atau dihasilkan oleh masing-masing kelompok. Bapak Ibu, nantinya dalam sosialisasi ini akan disampaikan juga oleh Ibu Guru kelas 6 tentang teknik dan penjadwalan pelaksanaan UKK ini. Akhirnya saya mohon perhatiannya untuk jenengan semuanya memperhatikan dan menyimak apa yang akan disampaikan oleh wali kelas 6 baik 6A maupun 6B. Dan akhirnya Bapak Ibu sekalian, marilah kita memberikan perhatian yang luar biasa kepada anak-anak kita, memberikan motivasi, juga memberikan dukungan dalam bentuk spiritual dan material untuk bisa mensupport anak-anak kita membuat suatu karya yang luar biasa sebagai ujian praktek untuk anak-anak kita. Dan Bapak Ibu, dukungan yang luar biasa ini kami perlukan untuk bisa menjadikan anak-anak ini sukses di ujian akhir sekolah nantinya. Saya akhiri sosialisasi ini atas kerjasama dan motivasi yang telah jenengan berikan kepada putra-putrinya. Saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 6A dan 6B. Pada kali ini Ibu akan menjelaskan tentang uji kinerja dan karya, tentang apa saja nanti yang akan direncanakan dan dikerjakan. Baik, uji kerja dan karya itu adalah program kegiatan akhir kelas 6, yaitu berupa penguatan pendidikan karakter dan keterampilan dasar. Nah, UKK ini dilaksanakan untuk mengganti ujian praktik. Nah, siapa pesertanya? Pesertanya adalah seluruh siswa kelas 6, 6A dan 6B yang berjumlah 61 anak. Kemudian yang kedua, nanti ini setiap kelas itu akan dibagi menjadi beberapa kelompok, di mana satu kelompok terdiri dari 2 sampai 5 siswa. Kemudian setiap kelompok itu nanti akan ada guru pembimbing masing-masing. Nah, penanggung jawab dan koordinator UKK ini adalah kepala sekolah dan guru kelas 6A dan 6B.
Pembimbingnya ini guru kelas 6 tidak termasuk sebagai pembimbing, tapi yang menjadi pembimbing adalah guru kelas 1 sampai kelas 5 beserta guru mata pelajaran, yaitu guru bahasa Inggris, guru agama, dan PJOK. Nah, jika nanti dalam pembuatan uji kinerja dan karya ini membutuhkan biaya, maka biayanya diatur secara berkelompok, entah iuran atau bagaimana. Jadi biayanya mandiri diatur oleh kelompok masing-masing. Nah, dalam tahapan UKK ini yang pertama adalah pembentukan kelompok, ya, terdiri dari 2 sampai 5 siswa dan tinggal berdekatan serta satu kelas. Kemudian menentukan proyek atau karya apa yang akan diambil. Kepengumuman ini nanti daftar nama kelompok, proyek apa yang dibuat, dan siapa guru pembimbing atau mentornya. Nah, kemudian terakhir itu ada pembimbingan pelaksanaan UKK oleh masing-masing kelompok yang dibimbing oleh guru pembimbing. Selanjutnya ini ada tema UKK. Yang pertama melestarikan alam lingkungan. Nah, dari 10 tema ini adalah tema yang disediakan oleh Dinas Pendidikan. Dari 10 tema ini, dari melestarikan lingkungan sampai nomor 10 toleransi dan keberagaman, ini akan dikerucutkan menjadi lebih spesifik lagi, sehingga nanti anak-anak tinggal memilih karya apa yang akan dibuat. Nah, yang pertama ini ada topeng dari kertas koran. Jadi yang pertama ini adalah karya dari koran, memanfaatkan koran bekas, bisa dibuat bunga atau topeng. Yang kedua, ini ada karya dari botol bekas. Nah, botol bekas bisa dibuat sedemikian rupa untuk dijadikan tempat pensil, kemudian pot bunga yang dikombinasikan dengan kain flanel sehingga menjadi lebih bermanfaat dan menarik. Yang selanjutnya ada scrapbook dari kardus bekas. Ini untuk menempel foto dan karya-karya lainnya yang berbahan kardus bekas dan kertas karton. Selanjutnya ada taplak meja teknik tie-dye. Ini berbahan taplak meja dengan pemutih, ya. Nanti ada tutorialnya sendiri dalam membuatnya. Nah, ini contoh hasil proyek taplaknya. Selanjutnya ada karya dari stik es krim. Nah, stik es krim ini daripada dibuang, nah ini bisa digunakan untuk membuat berbagai macam proyek seperti tempat pensil, rumah-rumahan, kemudian ada tempat tisu. Nah, selanjutnya ada karya dari sedotan. Nah, dari sedotan ini bisa dibuat bunga, kemudian tempat tisu, ada rumah-rumahan. Nah, dari karya-karya ini itu semuanya memanfaatkan barang yang sudah tidak dipakai. Selanjutnya ada robot sederhana. Nah, ini tahun kemarin ada siswa yang membuat robot sederhana ini. Jadi berbahan rangkaian listrik sederhana yang bisa menggerakkan bendanya ketika dirangkai. Nah, itu yang kemarin membuat robot laba-laba. Baik, untuk waktu pelaksanaan akan dijelaskan oleh Bu Dewi. Kepada Bu Dewi saya persilahkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu wali murid dan anak-anak kelas 6A dan 6B. Bu Dewi akan menyampaikan timeline UKK kelas 6 tahun ajaran 2021-2022. Dimulai dari Maret minggu pertama, yaitu sosialisasi UKK ke wali murid berupa link YouTube yang akan di-share di grup kelas. Kemudian untuk Maret minggu kedua, kegiatannya yaitu penentuan tema atau jenis karya. Untuk penentuan tema dan jenis karya, setiap kelompok dapat mendiskusikan dengan guru pembimbing. Pembagian kelompok dan guru pembimbing akan di-share di grup kelas. Dan tahap berikutnya yaitu pada tanggal 15 Maret 2022 sampai dengan 28 Maret 2022, yaitu pembimbingan dan pembuatan karya. Masing-masing kelompok siswa dapat membuat grup WA dengan guru pembimbingnya masing-masing untuk memudahkan komunikasi. Dan untuk tahap presentasi dan perayaan dilaksanakan pada tanggal 29 Maret 2022 sampai 31 Maret 2022. Anak-anak, untuk pemilihan karya itu dapat dipilih salah satu saja dari salah satu tema. Nanti silakan didiskusikan dengan pembimbingnya masing-masing. Demikian timeline UKK kelas 6. Bila ada pertanyaan bisa ditanyakan di grup kelas 6A atau 6B, atau bisa langsung WA ke guru kelas 6A atau 6B. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.